Kori Togas, 73 tahun. Enos Kurniawan Lasiki, sekarang usia 30 tahun. Dimas dari Tekdus Angkatan 25. Apa sih tujuan Hidup lu itu apa? hidup manusia ini? Satu, kita harus berbuat baik kepada orang dan tidak mempunyai hati yang dengki, iri atau apapun, juga harus mempunyai kasih. Nah, jadi itulah tujuan hidup manusia, supaya kita bisa lebih dekat dengan yang di atas. Oke, baik. Ini pertanyaan susah sih. Tujuan hidup, kalau dari saya itu bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Berguna, bermanfaat bagi orang lain. Jadi kehidupan kita ya jangan menyusahkan orang lain. Justru kita harus berguna. Iya. Itu intinya. Untuk tujuan hidup gue sendiri ya, gue sih pengen hidup enak aja nantinya, kemudian gue bisa hidup nyaman dan punya kehidupan yang layak. Gimana sih Om Kak Enos? Makna hidup itu apa sih? Makna hidup ini ya kita menghargai waktu yang Tuhan telah berikan. Luar biasa Allah memberikan karunia untuk kami seperti seorang oma, mempunyai cucu, mempunyai anak yang baik-baik. Kita harus memaknainya, itu anugerah dari Allah. Waduh, oke. Pertanyaan kedua makin mantap. Gimana dengan hidup ya? Aku pikir kehidupan ini apa sih? Karena kan kita lahir, setelah itu meninggal. Kadang-kala kalau kita nggak berpikir secara baik, kalau saya secara pribadi, bisa jadi kita ngapain sih hidup? Nah, tetapi kalau kita pikir lagi bahwa kita hidup seperti sebuah puzzle, kalau saya secara pribadi, puzzle. Walaupun memang tanda kutip ada orang yang dilahirkan dengan kecelakaan, tetapi bagi saya itu orang pasti berguna, ada manfaatnya untuk melengkapi puzzle itu. Nah, sehingga menurut saya secara pribadi, arti hidup bagi saya atau makna hidup ini ya kita harus tahu tujuan. Karena kalau kita tahu tujuan tadi, misalnya kalau saya untuk berguna bagi orang lain, sehingga itu yang memacu diri untuk semakin, kalau di dalam pekerjaan saya harus semakin maksimal, untuk semakin baik supaya tercapai tujuannya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya menyikapi pertanyaan kedua ini, apa sih makna kehidupan kita? Berarti makna kehidupan ini kita untuk memberi. Makna kehidupan kita untuk memberi atau memperlengkapi, karena saya pikir kehidupan kita ini adalah seperti puzzle ya, melengkapi. Walaupun mungkin saat ini saya merasa bahwa kadang-kala banyak orang lain yang lebih bagus, yang lebih baik dari saya, tetapi saya tetap percaya bahwa saya di dunia ini pasti ada manfaatnya bagi orang lain untuk memperlengkapi puzzle yang harusnya ditutup. Adanya kehadiran saya seperti itu. Makna hidup gue sebagai manusia mungkin kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder gue tercukupi. Dimana kebutuhan primer itu ada sandang, pangan, papan, dan untuk sekunder sendiri ya kebutuhan-kebutuhannya seperti gaya hidup dan lain-lain. Itu sih paling yang menurut gue makna hidup, dan dimana manusia juga mungkin harus mencari jati dirinya sih. Itu sih makna hidup menurut gue. Gimana sih Om harusnya bersikap pada diri sendiri? Terhadap lingkungan sosial. Bersikap dengan diri sendiri, kita harus menjadi panutan bagi anak, cucu, semua, dan juga semua di sekitar kita. Kita harus menjadi orang yang baik menurut mereka, supaya jadi pandangan mata orang ini, orang tua ini, itulah mengayomi semua orang. Oke, bersikap pada diri sendiri ya, menghargai tentunya diri kita sendiri sebagaimana kita ada di dunia. Kan tadi saya sudah sampaikan kita punya tujuan, pastinya harus kita hargai. Kita tahu tujuan kita bagaimana. Kita harus semakin mengupgrade apa yang kita senangi, bukan apa yang orang senang. Kalau sekarang kan, kalau kita lihat kadang-kala apa yang menjadi tujuan kita bukan sebenarnya itu yang tujuan kita sebenarnya, tetapi melihat orang lain, wah ini bagus, kita ikut, padahal sebenarnya bukan tujuan untuk kita seperti itu. Sehingga pada akhirnya bukan kebahagiaan yang didapati, tetapi justru kita mencari kebahagiaan dari apa yang orang lain pamerkan. Justru bukan bahagia yang kita dapatkan. Kalau orang saat ini kan bahagia punya mobil mewah, punya uang yang banyak, kemudian dia bekerja gak ada waktu lagi istirahat. Nah, sehingga sampai pada kesimpulan, kalau saya memaknai hidup ini, bersyukur. Bagaimana kita menanggapi kehidupan kita bersyukur. Belum tentu apa yang orang lain lakukan kita bisa, karena kita punya porsinya masing-masing. Sehingga kalau aku secara pribadi memang bisa juga punya keinginan seperti orang lain yang sukses punya keinginan, tapi saya harus sadar, kita setiap manusia
punya kapasitas masing-masing untuk berikan. Nah, kenali kapasitas kita apa. Jangan justru kita kehilangan kesadaran diri kita karena orang lain. Jangan sampai seperti Ikut. ngikut apalagi sekarang ngikut tren. Betul, ngikut FOMO. Padahal sebenarnya kita hidup kan sudah punya dikasih talenta masing-masing. Justru kita lupa itu, kita pengen jadi orang lain. Nah, sehingga kalau kita ingin jadi seperti orang lain, lalu siapakah yang akan menjadi diri kita? Kalau bukan kita sendiri. Itu kalau untuk aku, kalau untuk lingkungan, ya berusaha untuk jangan penutup diri lah dengan lingkungan. Perkembangan zaman kita boleh ikuti, tetapi kita juga harus punya prinsip hidup. Seperti tadi kan tujuan, kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita, kalau misalnya perkembangan zaman itu membuat tujuan kita hidup semakin baik, kita harus ikuti. Karena kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman juga kan, kita kan tergilas oleh zaman atau lingkungan sosial. Kita kan manusia diciptakan makhluk sosial kan, Betul. saling membutuhkan satu sama lain. Makanya tadi saya bilang di awal bahwa kita ini kayak puzzle, harus saling melengkapi satu sama lain. Jadi untuk di lingkungan sosial ya kita harus berbaur Betul, betul. seperti itu. Walaupun dengan kayak perkembangan zaman yang makin kesini makin Betul. parah, cuma kita tetap harus bisa berbaur dan Betul. bertumbuh dengan prinsip kita sendiri. Berpegang teguh pada prinsip kita. Kalau untuk gua sendiri ya, untuk lingkungan sosial gua sih, karena gua Gen Z mungkin ya, gua ngerasa kita saling membutuhkan aja sih. Jadi dimana gue bisa menyesuaikan pada lingkungan sosial gua. Kalau untuk diri gua sendiri, ya gue bakal milih yang terbaik ya pastinya untuk diri gue sendiri, dimana gue bisa menempatkan posisi gue ketika berteman mungkin ya, itu di posisi yang menguntungkan, seperti itu. Menurut Oma, apa sih yang menggerakkan kakak? Untuk hidup sih, menggerakkan buat hidup itu? Ya, kita di dunia ini hidup tidak akan 100 sampai 200 tahun ya. Kita harus pergunakan sebaik-baiknya hidup kita ini untuk selalu berbuat yang terbaik untuk semua orang, juga untuk diri sendiri. Itu tujuan hidup saya. Untuk hidup ya, Untuk hidup. menggerakkan aku untuk hidup. Karena seperti yang saya sudah bilang di awal bahwa kehidupan kita kan ya hidup, kita sekolah, terus kita kerja, kita menikah, punya anak, punya usaha, habis itu menikah kan sebenarnya hidup. Dan bahkan nggak ada yang tahu kehidupan kita. Nah, kalau saya secara pribadi untuk menggerakkan kita untuk saya sendiri untuk tetap hidup, tetap semangat, ya karena saya sudah tahu tujuan hidup tadi. Jadi selalu teringat tujuan hidup. Jadi harus semangat nih. Kita harus bermanfaat bagi orang lain. Kita harus berguna. Makanya tujuan hidup saya tahu hidup saya bermanfaat. Makanya harus secara maksimal. Betul, betul. Jadi itu membuat saya untuk bertahan semangat hidup. Karena saya tahu saya punya kelebihan yang orang lain tidak punya. Bukan berarti sombong, karena ada kelebihan orang lain, mungkin itu kekurangan bagi saya. Seperti kembali lagi seperti pasal tadi, kita hidup saling melengkapi. Walaupun mungkin saat ini kadang-kala kita nggak mengerti, masa sih orang lain lebih bagus daripada kita. Tapi saya tetap sadar bahwa pasti ada yang aku punya yang lebih daripada orang lain. Kita membuat harus semangat supaya tercapai untuk memberikan dampak manfaat bagi banyak orang. hidup sih, menggerakkan untuk gue hidup adalah mungkin pola hidup sehat gue sendiri. Itu yang penting, yang pengen gue lakuin juga nih sekarang. Kemudian ada bersosialisasi. Menurut gue, karena manusia itu adalah makhluk hidup sosial, jadi gue harus menempatkan posisi gue di mana gue memiliki teman, mulai dari online atau offline itu terserah. Yang penting gue punya kehidupan sosial. Itu sih yang penting menurut gue. Oke, makasih. Jadi sekian dari saya dan oma saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, Kak, makasih ya Kak atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Oke. Oke, makasih ya. Terima kasih semuanya.